Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan terus pelajaran kita studi kristalisasi, dan ini masih sambungan yang kemarin, yaitu kita akan bicara tentang tongkat Harun yang ada di dalam Bilangan pasal ke-17. Kita perlu tahu bahwa cerita tentang tongkat Harun yang berbunga ini, bahkan berbuahkan, dikatakan di sini buah badam, itu latar belakangnya adalah kejadian yang di pasal 16, yaitu yang sudah kita bahas kemarin. Kejadian mengenai pemberontakan Korah, ya, dari Bani Lewi dan Datan Abiram dari suku Ruben, plus 250 pemimpin yang dikatakan di sini dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang Kanaan. Nah, mengapa mereka berontak? Itu ada setidaknya ada dua hal yang mereka minta, ya. Dari perkataan Musa kita tahu bahwa mereka itu meminta jabatan atau pangkat imam. Itu kalau ayat 10 dikatakan, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi, yang istilah Ibrani itu kehunan, itu artinya priesthood atau jabatan imam. Itu yang diminta oleh Korah, ya, Datan Abiram, dan bahkan yang 250 ini juga ingin jadi imam-imam, ya, dalam arti mempersembahkan korban. Kemudian ada tuntutan berikut lagi. Mereka bilang, katanya ini semuanya ini umat Tuhan. Mengapa kamu ini, ya ini tertuju kepada Musa khususnya yang sebagai pemimpin utama, ya. Kenapa kamu meninggikan diri di atas umat Tuhan? Malah mereka menyerang, katanya Musa, kamu nggak membawa kami ke tanah perjanjian, tanah yang susu dan madu dan sebagainya. Jadi ketika itu Musa ya suruh, kalau begitu, kalau kamu mau jadi pangkat imam, karena Musa sudah coba melembutkan Korah itu, manggil Korah, Datan Abiram supaya kita bicara, tapi mereka menolak. Ya sudah, kata, kalau begitu kamu buat mesbah masing-masing, bikin perbaraannya, sampaikan, ya, korban bakaran kepada Tuhan. Nah, dan ketika itu kita tahu ceritanya bahwa Korah, Datan, dan Abiram ini juga lebih dulu dia dihakimi, ya. Bumi membuka, mengangakkan mulutnya masuk, mereka itu ditelan hidup-hidup masuk ke dalam bumi. Kemudian yang 250 ini persembahan bakarannya tidak diterima Tuhan, dan mereka harus bayar itu dengan nyawanya, ya. Nah, kemudian Israel masih bersungut-sungut besoknya. Bangsa Israel dia bilang, menuduh Musa, Harun, engkau sudah membunuh umat Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan bilang, kalau begitu sekarang begini, semua pemimpin dari 12 suku itu harus kasih satu tongkat, ya. Dari suku Lewi tentu tongkat Harun. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus tongkatnya itu, dan dikatakan keesokan harinya, ya, dikatakan ayat 8, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam, ya. Di sini dikatakan seluruh orang Israel melihatnya, lalu mereka mengambil tongkat masing-masing yang tidak ini. Dan sebagai hasilnya ayat 12, tetapi orang Israel berkata, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami mati? Haruskah kami habis binasa? Artinya ada suatu kesadaran lah. Sejak tongkat Harun yang berbunga itu berbuah badam, orang Israel tahu bahwa inilah orang yang Tuhan pilih, ya. Ada tandanya. Nanti kita lihat apa maknanya. Karena ini kan semuanya simbol, ya. Kita selalu harus ingat, ya. Perjanjian lama itu simbol, tanda.
Sementara realitanya itu adalah Kristus dalam perjanjian baru, ya. Sehingga tongkat ini sendiri merupakan simbol atau ya pertanda ada otoritas di sana, ya. Ada otoritas, ada tanggung jawab, ada hak lah, ya. Tongkat itu, ya. Nah, kemudian kalau tongkatnya itu dia berbunga atau dia berbuah, itu tanda bahwa sudah ada kematian dan kebangkitan di sana. Jadi dengan kata lain, Tuhan hanya mengakui otoritas pemimpin kalau sudah mengalami kematian dan kebangkitan. Nah, dalam konteks perjanjian baru, tentu itu artinya mati bersama dengan Kristus dan bangkit juga bersama dengan Kristus. Tuhan hanya mengakui otoritas pemimpin yang mengalami kematian bersama Kristus dan kebangkitan bersama Kristus. Mengalami pengalaman mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Nah, ini apa artinya nih mengalami pengalaman mati dan bangkit dengan Kristus, ya? Kita kembali dulu lihat tongkat Musa, ya, untuk memudahkan pemahaman kita. Kita melihat dulu kehidupan Musa ini. Musa juga ada tongkat, ya. Tongkatnya Musa itulah yang dia membuat mujizat, ya. Di Mesir, ya, kalau di padang gurun yang paling biasa tongkat batu itu dipukul dengan tongkat Musa itu keluar air dari situ, ya. Jadi Musa ini saya ulangi dulu sejarahnya di Mesir itu, ketika dia berusia ya dia 40 tahun dia di Mesir sebagai anak putri Firaun, ya. Dia dibesarkan, dididik dalam segala hikmat orang Mesir sehingga Musa itu berkuasa di dalam perkataannya dan di dalam perbuatannya. Itu diakui oleh Musa sendiri itu, ya. Dan tapi Musa ketika dia di Mesir, dia sudah dijamah oleh Tuhan. Sehingga Musa itu dia lebih senang mengidentifikasikan dirinya kepada umat Tuhan, ya, daripada untuk sementara menikmati kesenangan Mesir. Ini dalam Ibrani itu dijelaskan. Jadi karena Musa itu mengarahkan dirinya kepada upah yang akan Tuhan berikan nanti, ya. Dia tinggalkan kemuliaan Mesir, dia mengidentifikasikan dirinya dengan umat pilihan Tuhan. Nah, ketika itu dia keluar melihat-lihat bagaimana kondisi umat pilihan Tuhan. Pada waktu itu ada orang berkelahi, ya. Orang Mesir dengan orang Israel. Nah, Musa karena dia sudah mengidentifikasikan dirinya dengan umat Tuhan, ya dia tentu membela umat Tuhan. Tapi cara Musa itu dengan tangan daging, dengan tangan kekuatannya sendiri yang memang dia peroleh itu dari lahiriahnya, karena dia memang dididik di dalam dididik dengan cara Mesir lah begitu, ya, sehingga dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, dengan tangannya itu dia bunuh orang Mesir itu. Dan Musa berpikir pada waktu itu, dia pikir umat Israel ini, orang Israel ini akan tahu bahwa Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan Israel. Nah, ini Musa belum mengerti disiplin Tuhan dia. Jadi dia pikir bisa, ya, katakanlah melayani dengan tangan daging begini. Yang penting saya punya kekuatan, saya punya kemampuan, dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan cara Musa seperti itu. Maka dibikin Tuhan, diatur Tuhan kejadian, ada lagi Israel dengan Israel berantem, ribut. Musa bilang sama orang yang bikin salah ini, kenapa kau pukul temanmu? Nah, ini langsung bilang, apa kau mau bunuh aku seperti kemarin kau bunuh orang Mesir? Musa langsung takut, ya, langsung takut Musa, dia lari, ya, karena Firaun tuh mau berencana bunuh dia. Dia lari ke padang gurun dan kita tahu 40 tahun dia didisiplin
di padang gurun itu sebelum Tuhan kasih dia tongkat. Ya, dalam apa ya, penyataan Tuhan lewat semak duri yang terbakar itu. Tapi nggak terbakar semaknya, ada api gitu. Nah, disitulah Musa diberikan tongkat untuk ministrinya hampir sama juga, ya, membela Israel. Dalam arti di sini lebih jelas membawa keluar Israel dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Nah, jadi dari cerita Musa ini kita bisa melihat, ya, tongkat. Kenapa tongkat Harun itu yang diakui Tuhan itu dia berbunga atau berbuah badam itu, artinya tongkat itu sudah mati dan bangkit, karena kalau biji gandum kita kalau nggak jatuh ke tanah nggak mati dia nggak berbuah kan. Jadi tongkat itu seolah-olah ya mati lah tongkat itu dan bangkit lagi. Nah, dari sini dari cerita Musa ini jelas kelihatan bahwa seseorang perlu mengalami disiplin, katakanlah disiplin kematian. Musa itu benar-benar mati dalam arti meninggalkan segala kekuatannya, kemampuannya yang di Mesir itu. Dia tadi seorang yang dia berkuasa, ya, berotoritas dalam perkataan dan perbuatannya karena dia anak putri Firaun. Tapi itu ketika dia di padang gurun, itu semua ditanggalkan. Seolah-olah benar-benar Musa mati, mengalami kematian lah, seperti itu. Nah, kemudian dalam pengalaman semak duri, Tuhan bangkitkan Musa dengan tongkat itu. Nah, jadi artinya ringkasnya, Musa itu mengalami di padang gurun selama 40 tahun, dia mengalami pengalaman mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Maka ketika dia bawa tongkatnya, dia diakui. Ya, memang dia diutus Tuhan lah, ya. Diakui lah kepemimpinannya, diakui bahwa dia orang yang diutus Tuhan. Dalam peristiwa Datan Abiram ini, Korah ini, Musa juga bilang kepada Korah, Datan, Abiram, kalau misalnya orang-orang ini, kata Musa, matinya seperti matinya manusia umumnya, Musa langsung bilang, aku nggak diutus Tuhan. Karena ini si Korah ini seperti menyerang Musa, seolah udahlah, ini semua sama Tuhan orang kudus, kau nggak usah meninggikan diri lah. Jadi Musa mau membela begini, bahwa aku melakukan ini bukan dari hatiku, tapi Tuhan yang suruh aku. Tapi itulah dia buktinya. Ketika Musa bilang, kalau nanti bumi terbuka dan menelan mereka, berarti memang orang-orang ini udah menista Tuhan, tuduhan mereka salah lah itulah terhadap aku, kata Musa. Nah, benar, mereka ditelan bumi, itulah buktinya. Memang Musa seorang yang diutus Tuhan. Kenapa dia diakui? Kembali karena pengalaman padang gurun ini, pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Kristusnya ini. Oke, ini sekarang waktu kita masih ada 10 menitan lebih. Kita akan langsung aja aplikasi. Karena ini sebenarnya bicara tongkat itu bicara otoritas, bicara kepemimpinan lah. Tanggung jawab ya semuanya yang terkait di sana. Dan ingat, yang diakui Tuhan itu otoritas dalam arti orangnya sudah mengalami mati dan bangkit bersama Kristus. Tuhan enggak mau otoritas manusia. Ya, otoritas Musa di Mesir itu, dia berkuasa, katakanlah berotoritas dalam perkataan dan perbuatannya, itu tidak boleh dipakai dalam pelayanan. Kalaupun Musa coba pakai itu dan membunuh orang Mesir, tapi Tuhan tidak berkenan. Nah, sekarang kita aplikasikan dalam gereja ini. Dalam gereja yang pertama, yang kemampuan-kemampuan alamiah yang belum melalui pengalaman mati dan bangkit bersama Kristus, itu tidak boleh dipakai dalam pelayanan. Karena gereja itu spiritual. Gereja itu rohani, ya. Dia tidak boleh, tidak bisa dibangun oleh kekuatan manusiawi atau otoritas manusiawi. Nggak bisa, ya. Jadi harus orang itu melalui katakanlah didisiplin lah 40 tahun dulu. Seperti Musa,
barulah dia diakui sebagai pelayan Tuhan. Boleh dia menjalankan ministrinya, otoritasnya, yaitu otoritas rohani ya. Karena begini, nanti kita akan bicara, gereja ini sekarang sudah kemasukan otoritas manusia. Nah ini dia. Kenapa begitu? Karena yaitu begini, kita tahu kan gereja sekarang sudah pecah menjadi ribuan denominasi. Nah, denominasi itu campuran antara otoritas manusia dan otoritas Tuhan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena cerita kejatuhan itu jelas Alkitab membukakan. Dalam Kisah Para Rasul 20, Paulus bicara kepada para penatua di Efesus, tapi bicaranya di Miletus. Paulus bicara begini, dari antara, kalau aku sudah pergi, katanya Paulus bilang, akan datang serigala ganas. Serigala ganas itu akan menyerang kalian ini para pemimpin. Waktu itu gereja dipimpin oleh para penatua. Akan menyerang kalian sehingga dari antara kalian, beberapa dari antara kalian akan bangkit dengan ajaran palsu. Tujuannya apa? Menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau nanti para pemimpin ini beberapa menarik sebagian murid ke sana, nanti pemimpin ini bangkit lagi, narik lagi ke sana, ini bangkit lagi narik ke sana. Dengan ajaran palsu ya, tentu dengan otoritas palsu juga atau otoritas manusiawi. Nah, akhirnya gereja tuh, tubuh Kristus itu ditabik-tabik begini. Mengapa Paulus bilang ini serigala ganas? Karena memang ganas sekali. Itu gereja yang sekarang ini dipecah sudah menjadi ribuan, 5.000 minimal. Bahkan kalau yang besar-besar itu misalnya kayak Presbyterian, Baptis itu yang besar-besar, Pentakosta, Karismatik apa semuanya. Ya, Calvinis, Reformers, ada yang pecah berdasarkan aliran teologi, ada yang pecah berdasarkan karunia, ya, Pentakosta, Karismatik, ada yang pecah karena memang namanya pemimpinnya, ya, kayak Wesleyan, Mennonite, Simon Meno itu apa semuanya. Pokoknya apapun alasannya pecah lah intinya, ditariklah oleh para pemimpin, dicabik-cabik gereja itu, pecah menjadi ribuan denominasi. Dari situlah masuk otoritas manusia itu. Jadi denominasi itu di dalamnya ada otoritas Tuhan, ada otoritas manusia. Contohnya lah dalam suatu denominasi tertentu. Misalnya di sana strukturnya gembala sidang, ada sekretaris bendara apa semuanya. Itu semuanya milik gembala sidang ini. Otoritas dia itu dalam garis komando itu. Kelihatan itu kan garisnya, yang ini berotoritas, yang ini tunduk ke sini, ini tunduk ke sini, dan dialah itu gerejanya dia. Otoritasnya bukan hanya rohani, tapi campur dengan otoritas manusia. Makanya kalau denominasi Alkitab bilang itu Babel, artinya campuran. Karena di dalamnya ada spirit Nimrod, spirit untuk membangun kerajaan sendiri. Ini kerajaanku, ini denominasiku, ini gerejaku katanya. Nah ini dia, ya. Asetnya juga itu untuk punya dia tentunya. Cuma yang menarik tentunya bukan hanya orang yang ditarik kepada dirinya. Karena sebenarnya pemimpin itu Efesus 4 ayat 10-11 itu ya. Sebenarnya Rasul Nabi mengajar itu hanya memperlengkapi aja umat Tuhan, dan pada gilirannya umat Tuhan inilah yang melayani, bekerja, membangun tubuh Kristus. Harusnya begitu. Tapi karena sudah masuk otoritas manusia, ambisi manusia, keinginan manusia, para pemimpin ini maksud saya, mereka bukan hanya memperlengkapi, tapi menarik murid kepada dirinya. Bukan cuma orangnya yang ditarik, uangnya juga. Dengan ajaran palsu tentunya, ajaran perpuluhan. Itu kan hukum perpuluhan, buah sulung, apa semuanya itu kan itu perjanjian lama. Perjanjian baru kalau kita baca di Kisah Para Rasul, itu pengaturan keuangannya, mendapat keuangannya juga beda lah dengan denominasi. Uang dalam gereja mula-mula itu dipakai untuk bagi-bagi untuk janda-janda, orang ini orang miskin, dan juga memberinya itu digerakkan roh aja, semuanya digerakkan roh.
Ya, ada yang ngasih ladangnya ada di sini, semuanya digerakkan rasul-rasul itu fokus pada doa dan firman, enggak ngurusin meja ini. Ini diurus oleh ada 7 orang itu. Enggak ada di situ yang bahkan enggak ada yang bangun gedung. Rasul-rasul ini hidup dengan iman atau barangkali bekerja seperti Paulus tent maker ya. Jadi aplikasinya ini gereja berubah menjadi denominasi karena campurlah otoritas manusia dan juga otoritas Tuhan. Campurlah pemerintahan manusia, masuk juga di sini ada pemerintahan Tuhan tentunya. Cuma denominasi ini dia membenarkan diri. Membenarkan diri dengan ajaran katanya gereja itu ada yang invisible, ada yang visible. Nanti saya mau bagikan juga ini tulisan saya ini gereja setelah COVID-19. Ini saya uraikan nanti saya kirim juga bersama video ini. Di situ dibilang bahwa ajaran gereja invisible itu yaitu yang semua umat Tuhan yang udah lahir baru yang menyebar seluruh dunia dan yang orang nggak tahu ya, pokoknya ada di mana-mana dia. Sementara katanya visible church, nah ini dia nggak bilang denominasi, tapi visible church itulah yang namanya Presbyterian, yang muncul itu Baptis ya, Mennonite dan sebagainya. Mereka bilang itu gereja, padahal kita bilang itu denominasi. Dan datangnya itu karena diserang oleh serigala ganas. Ajaran 3 ajaran itu ya, Bileam, Nikolaus, Ijabel. Ijabel ini merampas otoritas, Bileam ini dagang, dan Nikolaus itu masuklah hierarki organisasi seperti itu. Mari kita ambil kesimpulan dulu. Ini karena mudah-mudahan Bapak Saudara mendengar video ini sambil sedikitnya membaca nanti yang saya kirim ini. Gereja setelah COVID supaya lebih jelas nanti aplikasinya. Jadi kesimpulannya ini saya kaitkan ini dengan COVID. Karena gedung inilah sebenarnya yang menjadi sumber otoritas manusia. Bertumbuh dia di sini. Pemimpinnya di sini, programnya di sini. Organisasinya di sini, pengumpulan uangnya di sini, semuanya ada di gedung ini, ya. Dengan datangnya COVID dan tidak boleh ibadah di gedung pada waktu itu. Sekarang ini sudah kejadian kan itu 2020 ya, sekarang 2022. Nah, itu dilemahkanlah otoritas manusiawinya itu. Karena umat Tuhan jadi ibadah di rumah-rumah. Ada kesempatan umat Tuhan untuk langsunglah berfungsi sebagai imam, sebagai raja. Karena begitulah gereja itu kan. Gereja adalah imam-imam dan raja-raja. Dilemahkanlah otoritas manusiawi karena bertumpu juga dalam gedung ini. Ya, otoritas manusia itu. Otoritas para pemimpin itu adanya di gedung ini, ya. Nah, ingat ya, gereja mula-mula dalam 200 tahun tidak ada gedung ya. Ini denominasi itu yang butuh gedung. Karena mereka, ya saya bilang, disitulah pengumpulan uang, disitulah program-program, disitulah para pemimpin berkarya, katakanlah begitu ya, bikin pertunjukan dan yang lain nonton di sana, dan sebagainya. Nah, tapi dalam Alkitab mengatakan bahwa gereja yang dalam arti denominasi yang bergedung-gedung ini tetap ada sampai kedatangan Tuhan. Itu yang disimbolkan dalam perempuan di kitab Wahyu pasal 17-18. Dan yang di sini umat Tuhan yang adalah organisme dipimpin semata-mata oleh Roh Kudus, ibadah dalam roh dan kebenaran. Ini juga perempuan yang di kitab Wahyu pasal 12. Tetap ada ya, dua komunitas ini. Tapi nasibnya beda sekali. Yang